Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, di mana kali ini kita akan membahas contoh soal atau contoh kasus untuk liabilitas lancar atau utang jangka pendek. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan utang dagang ya, utang dagang akibat dari pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Di sini contohnya pada tanggal 17 Januari 2015 PT Cahaya membeli barang dagangan seharga 4 juta dengan termin 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 26 Januari 40% dari total utang yang 4 juta tadi itu dibayar. Terus tanggal 17 Februari sisa utangnya dilunasi. Nah, soalnya buatlah pencatatan transaksi secara periodik dengan metode bruto dan neto. Jadi ada dua metode pencatatan yang bisa kita gunakan, di mana kalau metode bruto itu apa adanya. Jadi semua akun-akun yang terkait dengan pembelian barang dagangan itu diungkapkan. Sementara kalau neto itu nilai bersih. Jadi nilai bersih dari utang ya, nilai bersih dari utang yang akan kita catat. Langsung aja kita lihat pembahasannya. Jadi pada tanggal 17 Januari kan membeli secara kredit senilai 4 juta. Pada metode bruto pencatatannya pembelian di debit, kemudian utang dagang di kredit senilai 4 juta. Jadi pembelian bertambah di debit, utang dagang juga bertambah di kredit senilai 4 juta. Namun untuk metode neto, pembelian dan utang dagang itu sebesar 3.920.000 itu didapat dari 4 juta dikurangi dengan diskon yang ini ya, diskon yang 2%. Jadi dengan metode neto, perusahaan menganggap atau mengasumsikan bahwa semua potongan pembelian itu akan diambil, atau perusahaan menganggap bahwa perusahaan bisa melunasi utang tersebut tepat pada waktunya atau dalam jangka waktu 10 hari, dalam jangka waktu diskon. Jadi dengan asumsi itu pada saat pencatatan awal sudah langsung mengurangi dengan diskon yang semestinya diperoleh 2% itu. Jadi 2% kita kalikan 4 juta yaitu 80.000, langsung kita kurangi. Jadi pembeliannya dan utang dagangnya langsung kita catat sebesar 3.920.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari 40% dari total utang dibayar. Jadi 40% dikalikan dengan 4 juta. Jadi 1.600.000 itu dibayar. Nah, karena perjanjiannya adalah 2/10, maka 10 hari, maksimal 10 hari setelah tanggal 17 Januari akan memperoleh diskon sebesar 2%. Nah, karena dari tanggal 17 ke tanggal 26 itu masih 9 hari ya. Jadi masih masuk ke periode diskon, masih dapat diskon 2%. Oke, berarti utang dagangnya berkurang di debit 1.600.000, kemudian dipotong dengan diskon yaitu potongan pembelian 2% dikali 1.600.000 maka 32.000. Maka kas yang dibayarkan kepada penjual yaitu 1.568.000. Nah, sementara yang metode neto itu diskonnya atau potongan pembelian tidak kita catat, namun utang dagang dan kas nilainya langsung kita kurangi dengan diskon tersebut. Jadi langsung net jumlahnya yaitu 1.568.000. Itu untuk pelunasan yang pertama. Kemudian pelunasan sisanya ya, pelunasan sisanya tanggal 16 Februari langsung saja yang metode bruto, berarti sisanya kalau tadi kan 40%. Berarti sisanya 60% dikalikan 4 juta itu 2.400.000. Utang dagangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit 2.400.000. Sementara untuk metode neto, nah kas yang dibayarkan itu kan 2.400.000, kita tidak dapat diskon kan?
Nah ini, namun di awal kan kita sudah mengasumsikan bahwa kita akan dapat diskon utuh ya, kita dapat diskon utuh 80.000. Sementara realnya kita hanya dapat diskon 32.000. Kita hanya dapat diskon 32.000. Nah, maka ada diskon yang tidak diambil, itu kita masuk ke akun kontra di debit sebesar 48.000. Didapat dari diskon yang seharusnya 80.000 dikurangi diskon yang benar-benar diperoleh 32.000, maka sisanya masih ada 48.000 diskon yang tidak diambil. Sehingga utang dagang sisa yang dibukukan pada saat pelunasan adalah 2.352.000. Oke. Kemudian contoh untuk utang bank jangka pendek. Contoh di sini PT Joglo pada tanggal 1 November 2020 menarik pinjaman dari Bank BNI sebesar 200 juta dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas utang ini, sementara pokok utang dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, bagaimana perhitungan dan jurnalnya? Pada saat menerima utang tanggal 1 November 2020, jurnalnya yaitu kas di debit karena kita menerima pinjaman ya. Kas di debit 200 juta dan utang bank di kredit 200 juta. Kemudian pada saat 31 Desember 2020 kan kita buat penyesuaian karena kita membuat laporan keuangan. Di sini jurnalnya beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Ya, beban bunga bertambah di debit, utang bunga bertambah di kredit sebesar 5 juta. 5 juta didapat dari mana? Yaitu 200 juta total hutangnya dikalikan 15% bunganya dikalikan periode waktu dari tanggal 1 November sampai dengan 30 Desember. Sampai dengan 31 Desember, yaitu 60 hari. Jadi 200 juta dikali 15% dikali 60 hari per 360 hari, yaitu ketemu 5 juta. 60 hari itu dari tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember. Jadi 1 Novembernya nggak dihitung ya. Jadi mulai November itu kan 30 hari, 30 kurangi 1, 29 hari di bulan November dan 31 hari di bulan Desember. Jadi total 60 hari. Saya ulangi, menghitungnya 200 juta dikali 15% dikali 60 per 360. Kemudian pada saat jatuh temponya kapan? Kita hitung 150 hari kan? 150 hari jangka waktunya tadi. Kan 60 sudah nih sampai 31 Desember, oke. Anggaplah 2020 itu tahun kabisat ya, tahun kabisat berarti 20 Februarinya 29 hari. Jadi 60 hari itu November, Desember 60, Januari 31, Februari 29. Nah, sisanya berarti 30 hari di bulan Maret. Untuk pas 150 hari. Berarti jatuh tempo di 30 Maret 2021. Maka jurnalnya beban bunga, masih ada beban bunga itu untuk mulai dari 1 Januari sampai 30 Maret 2021, rumusnya 200 juta dikalikan 15% dikali 90 per 360. Itu ketemu yang ini 7.500.000. Ini dari Januari sampai Maret. Oke. Kemudian utang bunganya utang bunga yang ini ya, yang ini 5 juta kita debit. Kemudian utang bank keseluruhan pokoknya 200 juta. Lalu kasnya yang dibayarkan yaitu 212.500.000 totalnya. Contoh selanjutnya yaitu untuk utang wesel. Di sini contohnya Castle National Bank setuju untuk memberikan pinjaman sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2015 kepada Landscape Corp.
Landscape di sini menandatangani vessel dengan nilai nominal $100.000, bunga 6% dan berjangka waktu 4 bulan. Pada saat menerima vessel tadi, menerima kas dari utang vessel, maka jurnalnya adalah kas bertambah di debit $100.000 dan utang vessel bertambah di kredit sebesar $100.000. Di sini jurnalnya mirip ya dengan utang bank jangka pendek. Kemudian apabila di sini Landscape menyiapkan laporan keuangan secara semesteran, berarti pada saat 30 Juni dia membuat laporan keuangan dan 30 Juni itu membuat jurnal penyesuaian. Maka penyesuaian yang dibuat pada 30 Juni untuk mengakui beban bunga dan utang bunga, yaitu beban bunga bertambah $2.000 dan utang bunga bertambah $2.000. 2.000 diperoleh dari $100.000 dikali bunga 6% dikali 4/12, yaitu Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan per 12. Nah, pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran utang wesel dan utang bunga, yaitu utang weselnya $100.000 pokoknya ya, terus utang bunga $2.000, lalu kas total yang dibayarkan sebesar $102.000. Kemudian untuk kasus beban yang masih harus dibayar, kemarin kita sudah membahas macam-macam beban yang masih harus dibayar, kaitannya bisa dengan karyawan, kaitannya dengan pihak lain gitu ya. Di sini misal untuk utang gaji. Oke. Contoh utang gaji misalnya perusahaan melakukan pembayaran gaji sebesar 120 juta yang dilakukan pada tanggal 5 tiap bulannya untuk masa kerja mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Nah, pada akhir periode, misal pada 31 Desember, itu kita melakukan penyesuaian atas gaji untuk masa kerja bulan Desember yang baru akan dibayarkan pada tanggal 5 Januari gitu ya. Maka pada 31 Desembernya membuat penyesuaian, yaitu mengakui adanya utang gaji yang akan dibayarkan di bulan Januari. Beban gaji bertambah, utang gaji bertambah sebesar 120 juta. Kemudian contoh beban yang masih harus dibayar kaitannya dengan utang bunga. Ya, ini sama seperti yang utang bank ataupun utang wesel tadi ya, yang memiliki bunga. Misalnya di sini PT Batu Bata memiliki utang bank yang ditarik pada 1 Desember 2020 sebesar 400 juta dengan bunga 12% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Nah, ini contohnya utang bunga ya, utang bunga walaupun utangnya itu pinjamannya itu jangka panjang, tapi bunganya itu di sini kasusnya dibayarkan secara periodik setiap periode tertentu. Nah, bunga dibayarkan itu setiap tanggal 1 Desember. Maka jurnal yang dibuat pada penyesuaian tanggal 31 Desember yaitu beban bunga bertambah dan utang bunga bertambah di kredit sebesar 4 juta. 4 juta didapat dari 12% dikali 1/12 dikali 400 juta. Kenapa 1/12? Karena nerima pinjamannya baru 1 bulan gitu. Jadi 1/12. Sementara bunganya itu 12% per tahun. Selanjutnya utang beban yang terkait dengan biaya operasional. Misalnya di sini PT Harimau Rimba melakukan perbaikan AC di kantor dengan menyewa jasa perusahaan servis AC. Pekerjaannya sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2020. Namun sampai tanggal 31 Desember PT Harimau Rimba belum melunasi tagihan sebesar 10 juta rupiah. Dan tagihan itu rencananya akan dibayar pada tanggal 5 Januari 2021.
2021. Maka jurnal yang dibuat pada saat penyesuaian tanggal 31 Desember 2020 adalah muncul utang biaya. Jadi beban pemeliharaan bertambah di debit 10 juta, utang biaya pemeliharaan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Kemudian ini tadi utang biaya ini ya, beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada lagi utang operasional, yaitu terkait dengan imbalan kerja kepada karyawan. Misalnya di sini kasusnya ada pegawai yang dia menerima gaji, sementara perusahaan tempatnya bekerja itu mengumpulkan iuran-iuran yang akan kemudian nantinya disetorkan ke pihak lain, misalnya iuran BPJS, kemudian pembayaran zakat, kemudian angsuran rumah, itu gajinya dipotong oleh perusahaan untuk nantinya perusahaan membayarkan ke perusahaan lain tempat setoran-setoran tadi, misalnya BPJS, zakat, dan angsuran rumah tadi. Langsung kita lihat contohnya. Misalnya di sini Mutiara adalah pegawai dari PT Koala. Pada bulan Desember 2020 menerima gaji sebesar 6 juta per bulan, ditambah tunjangan rumah 500.000 dan tunjangan transportasi 1 juta rupiah. Selain itu PT Koala membayarkan kepada si pegawai, si Mutiara, itu berupa asuransi kecelakaan kerja 150.000, asuransi kematian 50.000, dan iuran tunjangan hari tua 250.000. Ini dibayarkannya ke BPJS ya ceritanya. Terus Mutiara sebagai pegawai juga membayar iuran pensiun ke pengelola dana pensiun sebesar 300.000 yang dipotongkan dari gajinya. Nah, selain itu Mutiara juga membayar melalui pemotongan oleh PT Koala tempatnya bekerja, yaitu zakat kepada lembaga amil zakat sebesar 187.500 dan juga angsuran rumah ke Bank Panen sebesar 1.500.000. Nah, atas penghasilan Mutiara itu PT Koala memotong gajinya kena PPh pasal 21 sebesar 425.200 rupiah. Nah, gaji ini dibayarkan tiap akhir bulan, dan semua potongan-potongan tadi yang akan disetor ke pihak lain itu akan disetorkan oleh PT Koala pada tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, maka jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember yaitu beban gaji itu totalnya 7.950.000. Oke, 7.950 itu kita dapat dari gajinya sebesar 6 juta ditambah tunjangan rumah 500.000 ditambah tunjangan transportasi 1 juta, kemudian ditambah BPJS ya, asuransi BPJS 450.000. Itu beban gaji. Kemudian yang cash yang dibayarkan kepada Mutiara yaitu 5.087.300. Itu didapat dari 7.950 dikurangi semua pembayaran yang masih berupa utang atau yang belum disetorkan kepada pihak lain, yaitu berupa utang PPh pasal 21 425.200, kemudian utang ke BPJS 450.000, utang ke dana pensiun 300.000, utang ke lembaga amil zakat 187.500, dan utang ke Bank Panen sebesar 1.500.000. Itu jadi beban gaji keseluruhan dikurangi seluruh pembayaran yang harusnya disetorkan kepada pihak lain oleh perusahaan pada tanggal 10 bulan berikutnya, maka sisanya adalah kas yang dibayarkan ke karyawan, seperti itu. Kemudian contoh kasus untuk pendapatan diterima di muka. Contohnya misalnya PT Bogaraya pada tanggal 1 September 2020 menerima pembayaran dari PT Menjangan atas
pekerjaan jasa catering makan siang karyawan selama 1 tahun ke depan senilai total 240 juta. Oke. Jurnal pada tanggal 1. Oke, ini jurnalnya salah ya. Jadi harusnya yang tanggal 1 September itu kas. Ini harusnya salah ini saya. Kas ya bertambah karena menerima uang dari pelanggan yaitu PT Menjangan sebesar 240 bentar. Kas besar 240 juta ya. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka sebesar 240 juta. Oke. Nah, itu pada tanggal 1 September. Nah, kan selama 1 September sampai 31 Desember kita membuat penyesuaian, itu PT Bogaraya sudah memenuhi pekerjaannya selama 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember. Jadi selama 4 bulan itu pendapatan yang tadinya diterima sebesar 240 juta itu sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Yang tadinya masih berupa utang pekerjaan atau utang jasa yang kita nyatetnya sebagai pendapatan diterima di muka, itu kita sudah boleh mengakui sebagai pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar 4 pendapatan selama 4 bulan tadi. Berarti 4/12 dikalikan 240 juta. Jadi ketemunya 60 juta ya, ketemu 60 juta. Yaitu jurnalnya pendapatan diterima di muka berkurang atau utangnya berkurang di debit dan pendapatannya itu bertambah di kredit. Oke, kemudian utang pajak pihak ketiga. Utang pajak pihak ketiga di sini kaitannya ketika perusahaan itu memiliki kewajiban pajak dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan penyewa jasa, kemudian tenaga kerja asing, ataupun kepada pemerintah kaitannya dengan PPh Badan atas ini pihak ketiga ya, berarti kaitannya dengan pemasok jasa yang berurusan atau memiliki pekerjaan dengan perusahaan. Contohnya PT Koala melakukan beberapa pembayaran atas jasa atau kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa rekanan selama bulan Desember 2020. Nah, jasa tersebut dikenakan pajak. Nah, pajak yang telah dipotong itu akan disetorkan oleh perusahaan pada masa pajak periode berikutnya. Contohnya tanggal 15 Desember itu perusahaan membayar jasa konsultan manajemen sebesar 80 juta yang dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Kemudian tanggal 20 Desember membayar honorarium konsultan asing sebesar 50 juta yang dipotong kalau subjek pajak asing itu PPh pasal 26 ya, tarifnya 20%. Kemudian pajak atas bunga ya, pajak atas bunga kan perusahaan membayar bunga kepada PT Jaya Dipa sebesar 100 juta yang akan jatuh tempo pada 2021. Bunganya itu 10% yang dibayar tahunan setiap 30 Desember. Pajak atas bunga itu dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Oke. Untuk tanggal 15 Desember jurnalnya beban administrasi kali ini untuk mencatat pembayaran jasa konsultan manajemen, beban administrasi bertambah di debit, kemudian kasnya 80 juta itu dikurangi dengan potongan PPh pasal 23 yaitu 2% dikali 80 juta, 1.600.000. Berarti 80 juta dikurangi 1.600.000. Kemudian untuk yang tanggal 20 Desember beban gaji ya, membayar
honorarium konsultan asing, beban gaji bertambah 50 juta. Kemudian utang PPh-nya 20% dikali 50 juta, yaitu 10 juta, maka kasnya beban gaji 50 dikurangi dengan utang PPh 10 juta, maka kas yang dibayarkan itu 40 juta. Kemudian untuk pajak terkait bunga, beban bunganya 100 juta, kemudian utang PPh-nya 15%, utang PPh-nya 15%, maka kas yang dibayarkan itu 85 juta. Kemudian untuk pajak penghasilan, nah ini pajak penghasilan atas PPh badan ya, pajak penghasilan atas laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Misalnya total jumlah pajak terutang dari PT Sparko untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2020 itu total sebesar 430 juta. Nah, PT Sparko sudah membayar angsuran PPh 25 ya. PPh 25 itu angsuran pajak bulanan. Itu sudah membayar 360 juta. Dan telah dipotong oleh pihak lain untuk PPh pasal 23 itu sebesar 20 juta. Perusahaan di sini mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka. Maka berapa total utang PPh untuk tahun 2020? Total beban pajak kan 430. Ini kita masukkan di debit, beban pajak 430 juta, kemudian di kredit yaitu pajak dibayar di muka PPh pasal 23 20 juta, pajak dibayar di muka PPh pasal 25 360 juta, maka sisanya PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar yaitu kita masukkan ke utang PPh badan yaitu sebesar sisanya 50 juta. Kemudian utang terkait dengan PPN dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. PT Animania melakukan transaksi berikut. Tanggal 5 Desember melakukan pembelian persediaan untuk barang produksi senilai 300 juta, dikenakan PPN 10%. Kemudian pada 10 Desember menjual barang mewah secara kredit sebesar 900 juta. Nah, atas penjualan tersebut dikenai PPN 10% dan PPNBM 20%. Harga pokok dari barang mewah tersebut nilainya 600 juta. Nah, kemudian tanggal 15 Desember membeli peralatan secara kredit untuk pabrik. Karena peralatan ini digunakan untuk kegiatan produksi, maka PPN-nya itu nanti bisa dikreditkan atau bisa dijadikan pengurang. Peralatannya senilai 600 juta dan dikenai PPN 10%. Kemudian tanggal 25 Desember menerima uang muka dari pelanggan sebesar 132 juta atas pesanan yang akan dikirimkan pada bulan Januari. Nilai uang muka ini termasuk ya, sudah include nilai PPN 10%. Oke, untuk yang tanggal 5 Desember kita bukukan persediaan 300 juta, kemudian PPN masukan di debit. PPN masukan itu PPN yang kita bayarkan ketika kita membeli barang atau membeli barang kena pajak. Itu 10% kali 300 juta. Kreditnya adalah utang dagang, totalnya ya 330 juta. Oke, ini ada PPN masukan di 5 Desember. Terus 10 Desember harga pokok penjualan 600 juta dan persediaan 600 juta. Itu untuk HPP-nya. Terus untuk barangnya penjualannya kan 900 juta. Terus kena PPN 10%, 90 juta kita bukukan sebagai PPN keluaran, yaitu ketika kita mengeluarkan barang atau kita menjual barang, kita memungut PPN dari si pembeli. Itu masuknya ke PPN keluaran di kredit. Kemudian utang PPNBM 20% kali 900 juta, itu 180 juta. Maka total piutangnya 1.170 juta. Terus 15 Desember beli peralatan 600 juta, PPN-nya 10%, PPN masukan ya karena kita beli. Terus utang dagang totalnya 660 juta. Kemudian 25 Desember kita jual, kas bertambah 132 juta karena ini sudah include
PPN, berarti kita keluarkan ya PPN-nya itu nilai penjualan aslinya 120 juta. Kemudian PPN keluarannya 12 juta. Kemudian 31 Desember, nah ini sisa utang PPN yang harus kita setorkan ke kas negara, yaitu selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran. Apabila PPN keluaran atau yang kita pungut itu lebih besar, maka kita harus membayarkan ke kas negara untuk kekurangannya. PPN keluaran ini 90 juta dari tanggal 10 Desember ditambah 12 juta dari 25 Desember. Sementara yang PPN masukan ini 90 juta didapat dari tanggal 5 Desember 30, tanggal 15 Desember 60 juta. Maka selisihnya adalah 12% utang PPN. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.